Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna saliha a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azakumullah. Allah takdirkan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian memanfaatkan waktu yang berbarokah, berkualitas. Kita tetap tinggal di tempat salat kita bersama beberapa menit ke depan sampai waktu syuruk, kemudian kita akhiri dengan salat 2 rakaat salat syuruk. Nilainya sangat besar, seperti halnya haji dan umroh yang tamatan, nilainya haji dan umroh yang sempurna. Pada pagi hari ini kita lanjutkan masyahid yang ditampakkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditakdirkan oleh Allah mengadakan rihlatus sama, perjalanan ke langit, yaitu Isra-nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju langit yang pertama, kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh, kemudian naik lagi sampai Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam yang fauqa alamil malaikah untuk menerima wahyu salat. Apakah pemandangan itu? Pemandangan yang keempat dari masyahid, beberapa pemandangan yang ditampakkan kepada Nabi kita adalah urusan dunia. Di dalam ayat Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Atau Allah sebutkan juga tabiat dunia di dalam ayat yang lain, itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Tabiat dunia. Makanya dalam masyahid pemandangan itu Nabi ditampakkan yang keempat, diantaranya imra'atun ajuzun wa 'alaiha min kulli zinah.
imra'atun ajuzun wa 'alaiha min kulli zinah, anwa'u zinah 'alaiha lakin ajuz. Ditampakkan perempuan yang ajuz, perempuan yang sudah tua, perempuan yang sudah sepuh sekali. Hanya anehnya, wa 'alaiha min kulli zinah, padanya ada hiasan dandanan yang sangat menarik dan mempesona. Setiap laki-laki yang memandangnya bisa bergetar hatinya. Aneh. Lagi ajuz, tapi sudah sepuh, tua bangka, tapi padanya ada hiasan yang sangat memikat setiap orang laki-laki yang melihatnya. Qala man haula'i ya Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Qala, ini jawaban malaikat Jibril, la yabqa min umri dunya illa ma yabqa min umri hadihi. Ya Rasulullah, la yabqa min umri dunya illa ma yabqa min umri hadihi. Itulah permisalan dunia, dan masa waktu di dunia, umur dunia itu tidaklah tinggal kecuali seperti halnya sisa waktu wanita yang sudah tua renta dan bangka yang sebentar lagi meninggal itu. Itulah jawaban malaikat Jibril ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan pemandangan ada wanita yang sudah tua sepuh sekali mau meninggal, tapi pada dirinya wa 'alaiha min kulli zinah, ada hiasan-hiasan yang sangat memikat. Karena ayat Al-Quran itu tadi, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia itu tabiatnya, siklusnya hanya senda gurau, tempat main-main, kayak sandiwara itu, berbangga-bangga dengan yang dimilikinya, berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak sesuatu dibanggakan. Summa kamathali ghaithin, seperti halnya hujan turun, kemudian numbuhkan tanaman tumbuh besar, kemudian daunnya hijau, sedap dipandang, enak sekali untuk dilihat, tapi satu ketika summa yahidu fatarahu musfara, kemudian setelah hijau pasti akan menguning. Kalau setelah menguning pasti akan jatuh diterpa angin, akhirnya jadi sampah, busuk. Sama tabiat seluruh dunia nanti begitu. Pakaian kita seperti itu, tubuh badan kita seperti itu, kendaraan kita keluar dari showroom baru seperti itu, rumah yang kita bangun juga seperti itu. Tapi memang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, ditanamkan zuyyina lin-nas, pada hati manusia itu ditanamkan ada hiasan kesenangan, kecenderungan pada, ada syahwat, ada selera, ada kesenangan, laki-laki pada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Wal banin, anak keturunan yang banyak. Wal qanatiril muqantarah, pengen punya harta yang banyak, itu semuanya ingin. Bisa emas dan perak, minadzabal fidah wal khailil musawwamah, kendaraan yang senantiasa grace yang terbaru, mobilnya yang terbaru, sepeda motornya NMAX, pokoknya semua yang terbaru dia angan-angankan seperti itu. Tidak cukup itu, wal qanatiril muqantarah minadzabal fidah wal khailil musawwamah wal an'am, punya kendaraan-kendaraan ataupun hewan-hewan piaraan. Wal haris, punya aset-aset tanah di sana, aset tanah di sini, kemudian punya tanah yang luas dan sebagainya. Itu ingin naluri manusia. Hanya sekali lagi Rasulullah tampakkan pemandangan Mbak sekalian pada saat perjalanan beliau rihlah fis sama, itu diumpamakan dunia tabiatnya adalah seperti wanita yang sudah sepuh sekali, wanita yang sudah tua bangka. Hanya memang ada hiasan-hiasan yang menarik, sedap untuk dipandang, hijau untuk dipandang, manis rasanya gula dunia itu.
untuk dirasakan. Nah, makanya dalam mensikapi ini, wa kisid dunya biqadri umrika, ayat yang dibaca oleh imam kita waktu salat subuh tadi, puasanya sangat pendek sekali. Itu dipermisalkan di dalam ayat surat rakaat yang pertama dibaca oleh imam kita, surat Abasa wa Tawalla itu, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, tsumma sabila yassarah, tsumma amatahu fa'akbarah. Hanya 4 saja. Jadi tabiat manusia itu dari tanah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari tanah berupa air mani, kemudian di atas tanah, kemudian kembali ke tanah. Sudah kan? Dari tanah menginjakkan kakinya nanti di atas tanah di muka bumi ini, kembali lagi nanti ke dalam tanah. Setelah itu dihisab, disidang oleh Allah. Rumah kamu itu biaya dari mana, baju-baju kamu itu dari mana, sandal kamu itu dari mana, kendaraan kamu dari mana, kamu punya mobil itu uang dari apa, semuanya dihisab. Setelah itu mendapatkan pahala kalau dia ada kebaikan, atau dia akan dihukum dan disiksa kalau ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Sudah pendek sekali seperti wanita yang sudah tua tadi. Maka hendaklah kita bisa menghayati bahwa masa ini sangat syai'un mahdudun fid dunya wal akhirah ghairu mahdudun. Ingat, satu, di dunia itu sangat terbatas sekali. Masanya sangat terbatas. Sementara di akhirat tidak ada batasnya, abadan sarmadiyan. Di akhirat tidak ada batasnya. Yang nomor 2, di dunia itu adalah sesuatu yang laisat mutlaqah, umurnya tidak mutlak. Taruhlah kalau umat Rasulullah, inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalla aktsar min dzalik, itu pun tidak mutlak. Bahkan belum sampai 60 sudah ada yang meninggal. Maksudnya laisat mutlaqah atau laisat mutayaqqanah, lakinna fil akhirah, yakni mutayaqqanah. Di akhirat sesuatu yang pasti dan tetap mutlak, abadan. Yang ketiga, nikmatud dunya. Nikmat dunia itu berbanding dari sudut pandang atau persepsi masing-masing orang dalam memandangnya. Karena kenikmatan dan kebahagiaan itu ukurannya di dalam hati. Jadi kan enggak bisa dimutlakan sebagaimana nikmat akhirat yang Allah tetapkan. Bahagia dan enak itu ukurannya hati. Maka orang kalau senang dan bahagia kan yang ditepuk, dipegang kan hatinya. Di tubuh ini hatinya yang dipegang, dia senang. Lah, kesenangan akhirat sesuatu yang pasti menurut Allah. Sementara di dunia adalah kenikmatannya relatif, nisbi. Mengambil ungkapan orang tua kita, mudah-mudahan jadi jariah beliau, Ustadz Habibie, yang terus mendekam di penjara itu, beliau senantiasa mengingatkan, nikmat dunia itu tabiat dan sifatnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, nikmat yang sifatnya adalah qalil, sedikit. Akhirat sangat luas dan banyak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nanti lo di akhirat di surga itu memuaskan syahwat keinginan kamu itu nanti tempatnya di sana. Kalau dunia itu nikmat yang sifatnya sangat sedikit. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mata'un qalil, nikmat dunia itu sangat sedikit sifatnya. Maknanya nikmat yang itu pun masih diikat ketika harus kita ada kesehatan. Harus ada sehat badan sehat, baru bisa merasakan kenikmatan dunia. Punya istri 4, masih muda semuanya, tidak mungkin bisa dinikmati. Wong dia kena sakit kencing manis, misalkan begitu. Enaknya makanan kayak apa dan sebagainya, badan dia sakit, tidak bisa. Contoh yang kedua, ini contoh dari orang tua kita yang terus mendekam di penjara itu. Belum bermisalkan,
Coba Bapak sekalian ketika takziah, ketika kita di kuburan, kadang ada cungkup bangunan yang dibuat di atas kuburan itu, di atas makam itu. Apakah bangunan yang mewah dilapisi keramik, pagarnya baja stainless steel, kemudian atapnya kokoh, bisa berteduh ketika panas dan tidak kehujanan itu dirasakan oleh orang yang ada di dalam kubur? Tidak. Yang merasakan ketika kepanasan kehujanan orang yang berteduh, orang yang masih hidup. Tidak bisa dirasakan orang yang di dalam kubur. Itu maknanya kenikmatan dunia itu pun diikat, dia harus sehat dan dirasakan hanya di dunia. Tapi kalau nikmat iman Islam kita puas dan nikmat itu karena kedekatan dan takwa kita kepada Allah. Hati ini loh diisi dengan dekat kepada Allah, itu tabiatnya. Terus nanti bisa kita bawa sampai ke dalam kubur karena keimanan kita. Anda percaya begitu, tidak percaya juga begitu, mari sama-sama kita buktikan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu nikmat iman. Itulah orang tua kita kalau memberikan permisalan dan contoh nikmat yang sedikit itu di dunia saja hanya dirasakan, terikat, harus sehat, nggak bisa dibawa kenikmatan itu ke kuburan. Tapi kalau nikmat iman Islam itu kita rasakan puas dan bahagianya, walaupun di penjara seperti itu dia terputus, dia terkarantina, nggak bisa beraktivitas leluasa karena diputus dengan umat, tapi dia berkhalwat dengan Allah dan dengan kemanisan imannya berdekatan dengan Allah. Manis di dunia karena iman, nanti keimanan itu bisa dirasakan puas dan enaknya saat di alam kubur. Itu kalau nikmat iman dengan nikmat dunia. Kalau tidak demikian, nikmat dunia ini untuk perbandingan agar kita benar-benar bisa mensikapi, jadikan dunia ini sifatnya yang sangat pendek ini, itu pada bagian kita. Kalau umur kita sekian, itulah jatah kita di dunia. Jangan berlama-lama kemudian memikirkan sesuatu sampai sesuatu tujuan yang sangat panjang kita lupakan dan tidak kita persiapkan. Tabiat dunia selain nikmat yang sedikit, nikmat yang sifatnya adalah mata'un ghurur, nikmat yang sifatnya adalah menipu. Jenengan amati, ada orang itu lantaran dunia dulunya akrab sekali, akrab, friend, teman dekat benar. Kesana kemari dia bermuamalah, kesana kemari dia ngopi, kesana kemari dia naik mobil berduaan, akrab. Karena ada salah satu yang mengkhianati urusan dunia, dia pecah hati, bahkan jadi musuh, tidak saling menyapa, putus komunikasi, bahkan putus seluruh muamalah. Tidak saling menyapa ketika dia bertemu. Apa enggak sakit itu? Itu gara-gara apa? Gara-gara dunia. Karena hubungan bisnis, hubungan relasi sesuatu yang terkait urusan dunia itu begitu. Bahkan tidak hanya itu, saudara kandung, seibu sebapak, gara-gara dunia, warisan, apa yang terjadi? Kadang juga diam-diaman pecah hati, bahkan ada nuansa saling bunuh dan saling menembak. Itu menipu. Yang bagi kita menghati-hati itu, kemudian di dalam ayat yang lain diingatkan agar kita menjadikan kedudukan dunia itu ujian bagi kita, jadikanlah alat untuk kemewahan sukses akhirat kita. Memang tetap butuh, tapi fitnah ini loh, masa tidak menjadikan pelajaran bagi kita? Satu, ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, gigi gerahamnya rontok, kemudian ada besi lempengan yang masuk ke pipi beliau, Nabi kita bercucuran darah seperti itu. Akhirnya kekalahan dalam perang Uhud. Lantaran apa? Karena hasrat ambisi rakusnya dunia. Karena dunia. Peperangan Hunain, perang Hunain juga karena dunia. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin semuanya wafat, ketika ekspansi
ke tengah-tengah Perancis. Hari ini negara Perancis itu negara Tours, itu kaum muslimin lantaran dia ambisi dan menjaga keduniaannya juga ditakdirkan kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia. Sebab kekalahan itu dunia. Oleh karena itu, para bapak, para ibu saudara sekalian, kita memahami, mari kita dudukkan posisi kita. Kita jadikan suasana dan waktu kita itu seperti, ya dunia itu kan hanya 3 hari. Ad-dunya salasatun, yakni amsi, al-yaum, wa ghadan. Dunia itu kan kalau tidak kemarin, sesuatu kehidupan yang telah kita lalui dan tidak akan terulang. Hari ini pun kita sedang bertanya dan melakukan aktivitas yang belum tahu. Kemudian apalagi besok itu la nadri annakuna, tidak tahu apa yang akan kita aktivitaskan. Kita hanya mampu bisa berbicara dan berencana. Hanya 3 itu, kalau tidak kemarin, hari ini, dan besok. Maka pinter-pinterlah masing-masing kita untuk mengisi waktu yang berkualitas, yang bermanfaat, berkaitan dengan sesuatu yang sangat singkat. Syai'un mahdudun wa amal akhirah, yakni syai'un ghairi mahdudin, sesuatu yang tidak ada batasnya, abadan sarmadiyan, kekal abadi. Makanya Nabi memberikan arahan dalam urusan ini. Syawahid ini sedikit agak kita tajamkan. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau itu di dunia itu seperti orang asing yang bepergian, orang yang musafir, orang yang asing di sebuah rantauan yang nanti kangen terhadap istri dan anak untuk segera pulang di rumahnya. Atau kalau tidak seperti, jadilah engkau di dunia itu seperti orang menyeberang jalan. Ketika lalu lintas yang sangat padat, semua anak-anak sekolah mau ke sekolahannya, para pegawai kantor mau kantornya, semua karyawan mau beraktivitas pagi hari, begitu ramainya seperti itu. Bagaimana ketika kita menyeberang jalan? Pasti waspada dan hati-hati. Nah begitu di dunia, karena dia ingat tujuan pokoknya nyeberang segera selamat. Lah hari ini, la ilaha illallah, dia sempat-sempatnya sekak main kartu itu. Semalam suntuk ditinggalkan istrinya, dia begadang malam. Kalau ibu-ibu sampai berlama-lama itu di tempat belanjaannya, kalau dia belanja kali malam sampai berjam-jam, di pasaran sampai berlama-lama, dia shoppingnya di toko-toko itu sampai berlama-lama, sampai hingga kadang emosional by motif, membelinya itu karena emosi, bukan karena perencanaan yang telah ditulis dari rumah. Berlama-lama belanja, melupakan pokok daripada apa yang ia tujukan. Sama, ambil dunia sesuai dengan jatah Anda, kemudian siapkan itu sebagaimana dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah semua kesempatan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia ini, itu untuk laluan jembatan emas sukses di akhirat. Hanya saja wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan hajat kebutuhan kamu di dunia. Jadi kesedar hajat saja. Tapi perintahnya, jadikan seluruh harta, jadikan seluruh kesempatan kesehatan, anaknya, rumahnya, mobilnya, waktunya, ilmunya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu untuk sukses akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, itu carilah seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu, jadikan untuk alat sukses akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kau melupakan hajat kebutuhan kamu tentang urusan dunia. Jadi kesekedar hajat saja. Kalau namanya hajat kebutuhan itu seberapa Bapak sekalian kita pakai baju dalam 1 pekan? Berapa setel coba? Kalau kita makan dalam 1 pekan, kita porsinya paling berapa atau berapa kilo? Itu sekedar kebutuhan, bukan keinginan bermewah-mewahan memuaskan syahwat dan nafsu. Itu enggak akan ada selesainya kecuali nanti sudah ditimbun tanah.
Nah, itulah kaidah mendudukkan agar kita bisa terselamatkan dari fitnah dunia ini. Makanya di sana ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan kepada nabi kita. Itu loh suasana dan umur dunia itu, mayabqa min umri dunya illa mayabqa min hadihi. Umur sisa dunia itu tidaklah tinggal kecuali seperti sisa orang yang sudah sepuh, sudah tua, wanita yang sudah tua sebentar lagi mati. Itu ada doa yang menarik yang kami ini sedang melazimi, artinya sudah konsentrasi melazimi terus, karena doa itu ya urusan dunia, apalagi menyangkut urusan akhirat kita masuk surga, kan enak kayak doa antara dua sujud. Para bapak, para ibu, Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari memberikan arahan bimbingan, apalagi yang sudah paruh baya, sudah di atas 40 tahun, itu doa yang masyhur datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir mali wa waladi. Itu permintaannya. Boleh. Ya Allah, banyakkan hartaku dan anak keturunanku, anak dan cucu-cucuku. Itu. Dia pengen dibanyakkan harta. Nah, makanya berapa banyak? Ketika pensiun justru malah dibentangkan dan dilonggarkan hartanya. Ketika selesai pensiun bahkan keluar dari rumah dinas, terus dia punya rumah yang membentang dan luas dan besar, bahkan niaga-niaganya itu begitu baru mapan. Itu juga banyak. Boleh, nanti dengan diikat dengan persyaratan di bawahnya. Allahumma akthir mali wa waladi. Nomor 2, wa barik li fima razaqtani. Tapi niatnya untuk keberkahan akhiratnya. Wa barik li fima razaqtani. Berkahilah seluruh nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Permintaan yang ketiga, wa atil umuri ala ta'atik. Boleh minta umur panjang itu dalam hadis ini. Itu. Tapi diikat ala ta'atika. Ya Allah, panjangkan umurku, wa atil umuri ala ta'atika. Panjang umur untuk bisa taat terus ibadah, menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ahsin amali, perbagulah terus amalan-amalanku, perbaikilah seluruh kesolehan dan ketakwaanku, kemudian waghfirli, dan ampunilah dosa-dosaku. 5 permohonan yang Rasulullah bimbingkan di dalam hadis Sahih Bukhari bagi kita, apalagi yang sudah ya di atas 40 tahun lah, di atas 40 tahun, apalagi sudah di atas 60 terus belum sampai 70, itu sangat masyru' untuk diamalkan. Minta Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima razaqtani wa atil umuri ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. 5 permohonan itu, karena itu tadi sesuatu yang Rasulullah sudah naskan masa inna a'maromati mabaina sitina wasab'in, umur yang sangat pendek menghadapi sesuatu yang sangat panjang agar barokah dan berkualitas detik-detik waktu kita. Kemudian yang kelima, masih ada sisa waktu, yang nomor 5, pemandangan yang ditampakkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika rihlatus sama itu, wara'a arba'ata anharin fil jannah, wara'a arba'ata anharin fil jannah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditampakkan 4 sungai di surga. Nahrani zahirani wa nahrani batinani. 2 sungai tampak kelihatan, wa nahrani batinani, 2 sungai itu tidak kelihatan. Wa zahirani huma An-Nilu wal Furatu. 2 sungai yang tampak itu adalah sungai Nil dan sungai Furat, atau masyhur dengan sungai Ifrat. Makna dari pemandangan itu bukan berarti airnya air sungai Nil dan air sungai Ifrat itu dari surga, bukan. Makna dzalika anna risalatahu satuwattinu al-audiyah al-asabiyah finnil wal furat. Makna Nabi ditampakkan pemandangan 4 sungai di surga, 2 sungai tidak kelihatan karena di dalam, dan 2 sungai yang zahiran yang tampak yaitu sungai Nil dan Efrat
Itu maknanya adalah risalah syariat Rasulullah itu akan kokoh dan diperjuangkan di setiap wadi dan lembah yang dekat Nil dan dekat Sungai Efrat. Di zona-zona itulah, jazirah para nabi itulah, syariat Rasulullah nanti akan dikokohkan dan ditegakkan oleh umatnya. Syam, itu kan meliputi termasuk juga Mesir, Suriah, Libanon, Palestina. Di daerah-daerah itulah para mujahid dan kaum muslimin mempertahankan Islam. Umat Islam di daerah itu senantiasa akan mendukung dan menegakkan keislamannya. Nah gitu. Jadi syariat Nabi itu nanti akan tumbuh berkembang di lembah, di jazirah, di kota-kota, desa, kecamatan yang dekat Sungai Nil dan dekat Sungai Efrat. Secara khusus itu. Dan secara umum hari esok itu sekali lagi adalah untuk Islam. Betapapun hari ini Masjidil Aqsa masih di cengkeraman Yahudi itu, tapi ketahuilah masa yang akan datang mari kita berbuat dan berkontribusi, karena Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak berdiri sendiri, tapi generasi sebelumnya mereka mengkader, merembeskan pewarisan nilai-nilai perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, hingga puncak pembebasan itu pada generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Sama hari ini, hari depan untuk Islam. Masa kita nggak merenungkan ketika Hindu yang aksi brutalnya kepada kaum muslimin yang ada di India seperti itu, apakah itu sebenarnya itu justru kehancuran Hindu yang seluruh masyarakat akan tahu peradaban buruknya Hindu, dan sebentar lagi Islam akan jaya. Ketika Islam datang, pasti disitulah peradaban akan muncul, peradaban selain Islam akan punah. Kayak ketika di Indonesia pada Nusantara zaman itu, kalau kita membaca sejarah, Hindu dan Buddha yang bertebaran di berbagai belahan kota, baik itu dari seluruh Pulau Jawa, kemudian kerajaan Hindu yang ada di Samudra Pasai, yang ada di Kutai, yang ada di Kalimantan. Ketika Islam datang, yang terjadi peradaban Islam tumbuh, berkembang dan muncul dengan bagusnya, hingga akhirnya peradaban selain Islam pasti akan binasa. Hari esok itu untuk Islam. Makanya mari kita berbuat sekuat kemampuan kita, karena bagian mensyukuri nikmat iman itu selain kita terus belajar Islam kita, mengamalkan Islam kita mesti berbuat untuk memperjuangkan dan membela syariat Islam kita di bidang dan kehidupan masing-masing kita untuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.